Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ada beberapa kabar nih. Gua ambil sumbernya dari Twitter ya. Jadi terkait dengan Fabrizio Romano yang di salah satu channel yang membahas Manchester United ini memberikan update-update yang menurut gua menarik. Di situ bukan hanya terkait dengan skuad Manchester United sekarang, tapi juga ada beberapa pemain yang dikaitkan. Jadi situasi siapa yang akan keluar, siapa yang diincar, nih cukup menarik ya. Oke, gua ambil pertama dari cedera Andre Onana, disebutkan oleh Fabrizio Romano, ternyata tidak ada yang serius. Jadi dia bisa tersedia ketika menghadapi Everton di hari Ahad. Dan ya ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan situasi dari Andre Onana. Ini menurut gue kabar yang melegakan, karena walaupun Manchester United ada kiper berpengalaman Tom Heaton di posisi nomor 3 ataupun juga Altay Bayindir yang menurut gue tampil cukup menjanjikan ketika Turki menghadapi Jerman di pertandingan persahabatan, tapi Andre Onana juga penting ini, bagaimana di beberapa pertandingan sebelumnya dia menunjukkan peningkatan dari penampilan di awal musim, di mana dia banyak blunder, tidak meyakinkan, tapi perlahan tapi pasti menurut gua bagaimana atribut dari penjaga gawang ini bukan hanya berupa umpan-umpan build up ya, baik itu umpan pendek maupun umpan direct lambung, tapi juga penyelamatan ya, refleks, aksi-aksi untuk mencegah bola masuk ke gawang ini juga semakin kelihatan dari seorang Andre Onana. Dan adaptasi ini terus berjalan, tentu saja ini masih musim pertama dari Andre Onana, dan dengan tidak absennya dia, karena kan begini, ketika pemain ini beradaptasi seperti contohnya Mason Mount ya, dia sedang proses beradaptasi lalu dia ternyata harus cedera. Nah ini kan menghentikan proses itu. Pemain lain yang dimasukkan ternyata tampilannya lebih oke, dan ketika dia kembali, nah dia kan tidak langsung bisa memenangkan kembali, mendapatkan kembali spot yang dia tinggalkan. Kan Erik ten Hag sendiri yang mengatakan demikian, sehingga segala sesuatunya seperti kayak kembali lagi dari awal nih dari untuk seorang Mason Mount. Dan ini yang gue harapkan tidak terjadi untuk seorang Andre Onana, karena sektornya vital banget nih, penjaga gawang ya kan. Dan kabar kalau cederanya ternyata tidak berat, tidak serius, ini merupakan kabar yang baik menurut gue. Fabrizio Romano juga mengatakan terkait dengan Bruno Fernandes ya. Kalau ada klub Saudi ternyata ini memiliki interest atau keminatan yang besar terhadap sang kapten ini. Tapi saat ini tidak ada hal yang konkret ya. Dia juga tidak ingin berdiskusi dengan klub lain terkait dengan masa depannya, dan dia sedang fokus di peristiwa saat ini. Ya. Gua tahu ada banyak pendapat ya di luaran sana, fans Manchester United ataupun fans sepak bola terkait dengan Bruno Fernandes, tapi menurut gua faktanya pemain ini adalah kapten dari Manchester United, dan dilihat dari kontribusi berupa statistik yang lebih objektif menurut gua ya, menunjukkan bahwa pemain ini sangat penting, sangat vital bagi skuad Manchester United. Itu tidak terbantahkan, bahkan menurut gua no debat. Kalau ada pendapat-pendapat lain ya, ini menurut gue lebih ke selera subjektif, kayak ada yang suka soto, ada yang suka sop, ada yang suka bakso, macam-macam. Tapi menurut gue secara realitanya di atas lapangan dia selalu diturunkan oleh sang pelatih, di mana di belakang Erik ten Hag itu juga punya tim kepelatihan yang selalu memberikan analisa, selalu jatuh pilihannya terhadap Bruno Fernandes. Kontribusi langsungnya dia berupa key passes, berupa assist, berupa chances created ya kan, peluang-peluang yang dihasilkan oleh Bruno Fernandes yang belum bisa dimaksimalkan dengan pemain lain ini ya. Ini tetap yang tertinggi saat ini, sehingga menurut gue ini menunjukkan bagaimana dia punya kualitas. Yes, ada ups and down-nya, ada naik turunnya, tapi secara umum menurut gue memang pemain ini pemain yang vital. Dan ya klub Saudi banyak mengincar pemain-pemain dari Eropa, utamanya Liga Inggris. Dan menurut gue pasti juga setiap klub besar bintang-bintangnya, karena kemampuan finansial dari para klub Saudi itu ya menurut gue juga luar biasa, pastinya ada kemungkinan untuk didekati. Tinggal bagaimana nih pemain tersebut melihat situasi ini, apakah mereka hanya mengincar uang saja atau ada hal-hal lain, terutama di atas lapangan ya kan, di klub yang ingin mereka dapatkan. Status Bruno Fernandes sebagai kapten menurut gue ini sangat besar, ini juga sangat berat, dan fokus menurut gue
ini menjadi elemen yang sangat penting bagi pemain ini di Manchester United. Nah, terkait dengan pemain Portugal, ada pemain lain yang dihubungkan dengan Manchester United, João Neves. Yang sempat dihubungkan pemain muda ini, gelandang muda ini ya. Fabrizio Romano mengatakan kalau pemain ini cabut dari Benfica di bulan Januari ini nampaknya tidak akan terjadi. Tapi ini harus dilihat nih, salah satu pemain yang harus dilihat di musim panas. Dan ini merupakan satu di antara nama-nama lain yang diminati oleh Manchester United, gelandang muda ini. Dan kalau seandainya memang dia datang ke Manchester United, harus betul-betul digarisbawain kalau pemain ini pemain muda. Artinya apa? Belum jadi. Artinya apa? Masih mentah. Artinya apa? Harus dikembangkan. Harus diatur ekspektasinya. Sama seperti ekspektasi untuk seorang Rasmus Højlund. Yes, dia gue harapkan bisa menjadi mesin gol bagi Manchester United, tapi mungkin bukan saat ini. Ini baru musim pertama dia bermain di Liga Inggris. Ini baru musim pertama dia bermain di klub sebesar Manchester United. Dan dilihat bagaimana penampilannya bersama Atalanta, dia bukan pilihan utama. Bagaimana penampilan bersama tim nasional Denmark. Yes, dia menjadi pemain inti, tapi juga dalam jangka waktu yang belum lama. Artinya apa? Masih banyak hal yang harus dia pelajari, harus dia mendapatkan pengalaman yang menurut gue juga sangat penting di karir sepak bola profesional. Sama juga dengan João Neves nih. Kalau memang datang nanti di musim panas, katakanlah ya demikian, ya harus dipahami bahwa pemainnya adalah pemain muda, pemain proyeksi. Artinya mungkin belum dalam waktu jangka dekat ya. Tapi kalau seandainya dia bisa langsung tampil oke, ya memang bagus. Tapi perlu juga diatur ekspektasi. Jangan diharapkan bahwa Erik ten Hag ataupun tim kepelatihan Manchester United akan harus memainkan dia sepanjang pertandingan. Enggak, kasihan juga karirnya. Dia butuh butuh jeda yang pas juga supaya fisiknya tetap terjaga. Hal-hal demikian lah terkait dengan pemain muda. Pengembangan itu menurut gue yang utama. Tapi pemain ini pemain yang potensial sih. Oke. Antoine Griezmann, gue juga sudah bikin videonya kayaknya, dan Fabrizio Romano mengatakan kalau Antoine Griezmann ini tidak akan meninggalkan Atletico di bulan Januari walaupun ada rumor kalau Manchester United ini tertarik. Ya, gue menilai sih enggak. Ini tipikal sekali pemain-pemain dalam tanda kutip rasa Glazer, nama besar, harga mahal, kontribusi masih tanda tanya, diharapkan oleh pelatih juga masih tanda tanya ya kan. Dan menurut gue sudah harus dihentikan nih mendatangkan pemain model-model seperti ini, karena gue secara amatiran melihat pemain-pemain yang bisa didatangkan oleh Erik ten Hag, gue nggak yakin sih bahwa dia pun juga merekomendasikan pemain ini ya. Tapi di sisi lain, Manchester United dikabarkan ini tertarik dengan Edmond Tapsoba, pemain Leverkusen. Ini pemain belakang ya, kabarnya diminati oleh Manchester United. Tapi apakah akan ada kesepakatan di bulan Januari? Fabrizio Romano mengatakan kemungkinannya sangat kecil. Manchester United, scout Manchester United ini berada di Portugal untuk mengamati beberapa pemain seperti Antonio Silva dan juga João Neves. Nah, terkait balik lagi ya, pemain belakang, Erik ten Hag atau tim kepelatihan Manchester United ini dikatakan oleh Fabrizio Romano memberikan prioritas untuk bisa mendatangkan pemain baru di bulan Januari. Tapi kalau itu tidak terjadi di bulan Januari, maka di musim panas nanti akan berusaha untuk didatangkan. Wow, kalau mendatangkan pemain belakang lagi, center back ini menarik ya, karena saat ini sudah ada Fabrizio Romano, Rafael Varane, Victor Lindelof, Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan juga seorang Johnny Evans. Johnny Evans kontraknya hanya 1 musim saja kan. Tapi dengan kalau kita mencoret atau gue mencoret Johnny Evans dengan 4 center back ini saja sudah cukup padat. Kalau mendatangkan satu lagi, menurut gue besar kemungkinan akan ada yang dilepas. Siapa nih? Apakah Harry Maguire atau pemain lain? Ini sangat menarik bagaimana menurut gue posisi yang aman tuh hanya Lisandro Martinez, karena pemain ini didatangkan oleh Erik ten Hag ya kan. Nah, 3 pemain lainnya, Lindelof, Harry Maguire, dan juga Rafael Varane, ini bukan datang atas keinginan Erik ten Hag, datang
sebelum Erik ten Hag ada di Manchester United ya kan. Dan Erik ten Hag tahu musim lalu atau di awal musim lalu ya, bukan musim ini tapi di awal musim lalu lini belakang Manchester United butuh diperbaiki. Mungkin asumsi gue dia melihat penampilan dari lini belakang di musim sebelumnya nih, 2 musim yang lalu. Dan salah satu pemain menurut gue yang diamati menjadi titik kelemahan adalah Harry Maguire. Kenapa? Faktanya musim lalu tidak banyak diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Lebih banyak ke Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez. Tapi musim ini, nah berbeda lagi. Harry Maguire mendadak tampilnya bagus nih. Rafael Varane justru yang tampilnya angot-angotan. Menarik apakah di akhir musim nanti Harry Maguire atau Rafael Varane. Nah ini bagaimana menurut Sobat Football United nih? Kira-kira Rafael Varane atau Harry Maguire yang akan keluar dari Manchester United? Bisa drop di kolom komen ya. Update lain nih. Ada beberapa klub yang tertarik untuk mendatangkan Anthony Martial. Deal di bulan Januari ini sesuatu yang memungkinkan. Tapi tergantung juga striker yang akan didatangkan oleh Manchester United. Ya masuk akal menurut gue karena hanya melepas Anthony Martial saja ini hanya itu saja keputusannya. Itu menurut gue tidak bijak karena harus dipikirkan juga siapa yang akan didatangkan. 2 ini harus secara berimbang. Tidak bisa hanya melepas saja, harus juga tahu siapa yang akan didatangkan. Karena akan sangat berbahaya kalau tujuannya oke, gue paham bener, fans kan banyak nih, wah Anthony Martial ABCD, buang-buang, jual-jual. Iya, tapi dilihat juga siapa yang mau didatangkan. Itu penting. Apakah sesuai dengan keinginan Erik ten Hag? Bukan keinginan fans ya, tapi keinginan Erik ten Hag. Menurut gue itu penting. Dan ya harga di bulan Januari ini kan biasanya tinggi. Jadi Manchester United dengan financial fair play dan situasi budget klub, keadaan klub juga saat ini menurut gue harus sangat memperhatikan itu semua. Ya saat ini belum ada hal yang lebih jauh terkait dengan Rafael Varane dan juga klub Saudi. Walaupun hal ini saat ini juga sangat menarik ya. Wow, Rafael Varane diminati juga oleh klub Saudi. Kita lihat saja kan seperti apa. Ya kabar terakhir mungkin ini ya akan gue bahas adalah terkait dengan yang sempat disebutkan ya kan, kalau Casemiro ada kemungkinan keluar di bulan Januari, tapi menurut Fabrizio Romano ini dilebih-lebihkan saja oleh media. Walaupun dia memiliki start yang lambat di musim ini, tapi untuk sang pemain ini cabut ini sangat-sangat kecil kemungkinannya, apalagi cabut dengan secara segera. Ya menurut gue nih kalaupun ia cabut, begini, Erik ten Hag mendatangkan Casemiro dengan harga tinggi di musim panas tahun lalu. Melepas pemain yang didatangkan dengan harga tinggi, dengan segala macam usaha yang dilakukan oleh klub setelah jangka pendek, ini kan membuktikan salah satu hal yang bisa terlihat adalah bagaimana pelatih ini berarti apa ya? Dia salah membeli pemain, dia salah bukan membeli tapi dia salah merekomendasikan yang membelikan klub. Dia salah merekomendasikan, dan menurut gua hal ini biasanya sangat-sangat dihindari oleh manajer. Mereka lebih memilih pemain yang sudah mereka datangkan ketika belum berforma ya, mereka akan berusaha untuk dipompa, didorong, dibantu bahkan disupport supaya bisa perform. Supaya juga untuk membuktikan kalau dia ini tepat ya untuk mendatangkan pemain ini dengan analisa yang pastinya juga sangat detail dan rumit di belakangnya. Dan menurut gue Erik ten Hag pun pasti akan melakukannya karena pelatih yang bagus, manajer yang bagus tuh bukan manajer yang jual beli pemain saja. Wah itu mah manajer di football manager ya, championship manager ya. Manajer yang bagus itulah bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada, pemain-pemain yang ada di skuadnya untuk bisa bermain di kapasitas tertinggi. Nah, dan gue yakin Erik ten Hag pun juga akan seperti itu, berusaha untuk betul-betul ya pemain yang didatangkan ya ini bisa dimanfaatkan gitu loh. Dan semusim saja menurut gue tidak cukup, bahkan 2 musim pun tidak. Kalau seandainya musim ketiga, nah ini baru biasanya, karena kan kontrak biasa 4 tahun ya kan, sekitar seperti itu. Cuman ya kita lihat saja nih akan seperti apa dengan Casemiro, karena lini tengah Manchester United juga sangat padat, masih ada Sofyan Amrabat, ada Kobbie Mainoo juga kan, ini sangat menarik ya. Hannibal Mejbri juga bisa dimainkan di posisi itu. Scott McTominay juga masih, wah banyak dah pokoknya nih. Kita lihat saja situasinya akan seperti apa. Kurang lebih demikian nih update ya. Bagaimana menurut Sobat Football United, seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.